Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Babia Sidiki. Di sini saya NRP 023. Nah, di sini saya ingin membahas tentang modul 6, yaitu tepatnya soal C, tipe C. Dan di sini saya berasal dari asistensinya Mbak Farida, atau biasanya pada asistensinya Mbak FRD. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, jadi di sini sebenarnya tadi saya udah nyoba-nyoba ya beberapa, dan tadi ada yang error, jadi mungkin yang ini nanti saya hapus. Nah, jadi kita jalanin di sini aja. Nah, untuk sebelum itu aku tadi udah buat duplikatnya ya. Nah, jadi alhamdulillah masih bisa lah. Nah, mungkin langsung saja ya buat. Jadi soal yang pertama itu udah record kan? Oke, aman. Nah, jadi yang pertama itu di sini kita kayak buat ringkasan, kayak setiap postingnya di sini post ID, post title sama username. Nah, mungkin kalau pakai gini berarti pakai select gitu, soalnya kan ini kayak nampilin gitu. Nah, berarti apapun yang berhubungan sama nampilin berarti pakai select. Nah, habis itu di sini kita mungkin maaf ya Mbak, mungkin kayak ada suara hujan gitu. Ini recordnya juga pas hujan. Nah, jadi yang pertama itu di sini yang pertama di sini aku misalin dulu ya, jadi kayak title pakai satu T. Nah, jadi di sini aku misalin dulu biar kayak nggak kepanjangan juga. Nah, jadi di sini kayak P itu kayak ngewakilin post, dan O itu kayak ngewakilin username gitu. O itu maksudnya kayak ngewakilin users gitu, maksudku gitu. Nah, kayak gini. Habis itu di sini dari mana? Habis itu kita dari post. Post pakai S, habis itu P. Jadi di sini join apa aja yang mau digabungin. Tadi kan yang pertama users ya. Nah, user dari mana? Dari U. Nah, habis itu kita gabungin dengan P, yaitu di sini dari post user ID, sama di sini dari users yaitu user ID juga. Nah, sebenarnya on ini buat apa? Jadi kayak di sini kita sebenarnya itu di sini masih aku dulu ya, jadi user ID. Nah, jadi sebenarnya kita di sini tuh kayak ngegabungin gitu kan. Di sini ada user ID, P user ID sama U user ID ya. Nah, jadi di mana ini kayak kondisi penggabungan gitu. Jadi kayak kolom user ID tabel post yang ini itu akan kayak menunjukkan siapa yang membuat postingan gitu. Nah, sedangkan view user ID yang ini kayak nunjukin bahwa yang apa ya, kayak yang merupakan ID pengguna itu yang mana gitu. Nah, jadi kayak dari kedua itu kita bisa dapat username berdasarkan user ID yang ada. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, kok error. Username. Oh ya, ini dot, ini bukan underscore. Nah, ini juga dot. Oke. Nah, di sini udah ada ketampilan kayak ringkasan dari post ID, post title sama username itu yang mana aja gitu. Nah, oke, di sini aman. Lanjut ke soal nomor 2. Admin punya kuasa ingin mengganti seluruh status post pada postingan yang sudah ada menjadi berstatus publish. Nah, kan kemarin kan kayak udah tahu gitu bahwa postingan itu nggak semuanya publish, ada yang diaktif, ada yang draft gitu. Nah, jadi kayak gitu di sini kita harus ngubah semuanya jadi publish gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita pastinya pakai update, soalnya kan kita mau memperbarui ya. Jadi pastinya kita pakai update. Habis itu apa yang diupdate yaitu post. Habis itu apa yang diupdate yaitu status post, underscore post. Jadi pakai S apa enggak ya, lupa aku. Enggak usah deh. Habis itu kita publish. Nah, itu titik koma. Harusnya aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini udah selesai. Jadi semua status post itu akan bersifat publish. Jadi kayak yang awalnya kayak masih aktif, masih malu-malu atau gimana, sekarang harus dipaksa buat upload semua. Nah, kan di sini udah publish semua, berarti nyaman. Nah, buat yang ketiga kita disuruh buat kolom lagi kayak gitu, yaitu comment count. Jadi kayak di sini bakal ngehitung komen yang ada gitu. Nah, oke, jadi di sini kayak kita buat kolom baru, yaitu pastinya kita pakai alter table karena kita mau menuju kemana dulu. Di sini alter table bakal menuju ke post. Habis itu di sini ada add, kita pakai apa tadi, comment count ya. Pakai S enggak? Oke. Sini kita langsung aja comment count. Nah, habis itu di sini kita terapin itu, maksudnya tipe datanya itu apa ya? Tadi kan integer, default sama 0 ya. Oke. Integer, default sama 0. Oke, udah gini aja statusnya. Bismillahirrahmanirrahim, jadi udah.
Ini kayak defaultnya itu default nol, ini maksudnya kayak semua komen itu kayak nggak ada, masih nol gitu, maksudnya masih belum ada isinya gitu. Nah coba kita lihat aja deh kalau nggak percaya. Nah jadi di sini nah komen countnya nol, soalnya dari udah emang defaultnya itu udah nol gitu. Habis itu di sini kita disuruh buat trigger. Jadi kayak trigger ini kayak kita buat kayak fungsi gitu, kayak misal kita masukin sebuah komen nanti bakal kehitung 1, habis itu kita masukin komen lagi bakal kehitung 2 dan lainnya kayak gitu. Jadi kayak trigger ini kayak kalau di modul itu kalau nggak salah di sini kayak sebuah, aku kalau aku nangkapnya sendiri ya, kalau bukan dari modul gitu, aku kayak sebuah kayak kita buat fungsi trigger gitu biar kayak setiap kita masukin insert, update atau apapun itu, jadi di sini kita bisa nambah komennya gitu, kayak bisa ngubah apa ya, atribut. Jadi kayak di sini kita bisa ngubah kayak tabelnya itu pelan-pelan ya. Jadi di sini kan tadi ada comment count ya. Nah, nanti dengan trigger itu kita bisa ubah jadi 1, jadi 2, jadi yang lainnya. Jadi kayak komennya itu pasti ada isinya kayak gitu. Nah, mungkin kita buat aja ya pastinya. Di sini kita pakai pertama itu delimiter. Kenapa pakai delimiter? Soalnya di sini kayak kalau biasanya kita buat trigger itu biasanya banyak titik koma gitu. Nah, jadi kayak misal kita buat trigger pasti nanti bakal sistem bakal bingung gitu kalau nggak pakai delimiter, mana yang buat kayak mana yang buat akhirnya kayak gitu loh. Ini delimiter, habis itu kita pastinya tes trigger. Tuh, ini delimiter buat akhirnya titik koma ini ya. Oke. Jadi yang pertama kita trigger apa dulu tadi, trigger itu comment count aja deh gitu, comment count. Nah oke, udah itu kita atur bahwa ini akan after insert dan pastinya dari komen gitu, benar. Habis itu di sini kita buat ini for each row atau setiap kolom gitu, namanya for each row. Oke, itu kita lanjut dengan dimulainya kayak gimana. Jadi dimulainya pasti dengan nantinya juga ada update post pastinya STS. Habis itu setelah update post kita pastinya dalam update post itu kita kayak set bahwa comment countnya itu comment count tadi pakai apa? Enggak pakai S, enggak ya. Comment countnya itu bakal bertambah 1 gitu kan nggak mungkin gitu, kayak kita nulis komen 1 tiba-tiba nambah 2 kan, itu nggak mungkin banget. Comment count plus 1. Nah gini, habis itu kita tambahin where. Jadi dari mana? Jadi dari post ID. Nah, itu kita deklarasikan bahwa itu adalah suatu post ID yang baru gitu. Ini juga pakai alias ya, soalnya pakai dot gitu. Oke, udah. Habis itu kita end. Bisa aman ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa ya. Update post bikin. Ini di mana? Wait, ini kan ini kan limiter. Oh iya, ini aku belum kasih ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini udah selesai. Jadi di sini pastinya kita udah buat triggernya gitu, buat nampilin komen ini biar berubah nantinya. Nah, begitu kita uji coba nih triggernya. Kan di sini lakukan validasi uji coba apakah trigger benar dan sesuai gitu. Nah, oke, jadi di sini kita buat uji coba terlebih dahulu pastinya. Nah, di sini kayak pertama kita kayak tambahkan komentar di uji coba apa dulu gitu. Mungkin pastinya kalau kita nambahin suatu pasti pakai insert ya. Terus itu di sini into komen, kita ke tabel ke tabel komen, pakai S enggak, komen TS. Oke. Habis itu kita deklarasikan semuanya.
comment ID, habis itu post ID, habis itu ada user ID, habis itu ada content comment. Bener gak? Comment. Comment ID, post ID, user ID, comment, content comment sama comment get. Oke. Konten apa tadi? Content comment ya. Content comment sama commented. Oke, udah semua. Itu kita masukin value-nya gitu. Value. Nah, jadi di sini mungkin dari comment ID-nya aku mau yang berapa, coba lihat dulu. Jadi misal comment ID-nya aku bikin 1009, 10.000, 10.009 misal. Itu di sini apalagi post ID 1001. Kemarin udah ada ya di modul sebelumnya. Nggak salah itu ada tabelnya. Di post. Nah, ada post ID. Habis itu user ID-nya 2, itu content comment. Content comment mungkin aku apa ya, bebasin aja ya, apa Kaisar ganteng banget, misal gini. Itu recommended, jadi recommended ini aku kasih now aja kayak biar nyesuaiin sama waktu sekarang gitu. Oke, udah benar. Itu buat nampilinnya. Ini buat kayak ngecek gitu apakah kayak comment count itu naik 1 apa enggak gitu. Jadi pastinya kita pakai select post underscore ID, habis itu di sini comment count. Itu dari mana? Dari from post. Oke, habis itu from post. Tadi enggak gitu. Nah, kalau kita lebih menulis ke post ID-nya harusnya lebih rinci ya, lebih kelihatan gitu. Post ID kan 1001 kan. Oke, jadi gini. Kalau post kan berarti keseluruhan harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya kawan. Satu 10.000 kebanyakan deh kok. Terus ada short ID ya, bentuk comment count from
masih nggak ngasih penjurusannya kemana ya. Oh gini ya. Coba ini buat ini nanti aja dulu deh, mungkin aku tambahin komentarnya dulu deh. Apa komentarnya udah ya? Coba lihat ini komen. Berarti komen harus ada di komen. Oh iya, keduplikat ini. Aku hapus ya salah satu ya. Ini ada yang keduplikat. Jadi yang ini aja tadi komen ID ini sebenarnya bebas, tadi mau masukin gimana aja, soalnya kan emang komen kan tadi masih belum ada isinya, makanya aku tadi cari-cari kok nggak ada gitu. Nah udah, habis itu di sini langsung kita select aja buat nampilin hasil uji coba kita tadi. Select, makanya ternyata keduplikat. Select post ID, habis itu format comment font ya, font, habis itu from mana, from post where post ID sama dengan 1001. Nah kan di sini udah kelihatan tuh bahwa komen nya 2. Nah kenapa 2? Sebenarnya ini 1 aja ya sebenarnya. Tadi kenapa 2 ya, soalnya tadi aku ada kesalahan buat ngeduplikat kan, tadi kayak aku jalanin 2 kali. Nah otomatis yang di atas itu udah ngejalan tapi yang selectnya itu masih error, nah kayak gitu. Jadi di sini tadi ya kayak gitulah, keduplikat lah intinya. Makanya di sini ada 2 komennya. Komennya 2, oke. Ini kita bisa lihat lebih jelas di post. Nah kan di sini kan tadi aku yang 1001 ya. Nah di sini komennya berarti 2. Nah berarti di sini udah bener. Nah habis itu lanjut ke yang ini. Nah ini sebenarnya kita tinggal insert aja ya. Kita kayak disuruh masukin data ini buat masuk ke soal selanjutnya. Oke, ini sebenarnya tinggal insert aja. Jadi insert. Jadi kayak ini, kayak kan tadi kan kayak kemarin itu yang udah ada itu kayak post kategori gitu ya. Nah tapi di sini buat komen itu masih sepi gitu, jadi kayak kita masukin aja datanya. Komen pakai S, oke, aman. Habis itu apa aja di sini isinya, komen ID, di situ post ID, habis itu user ID, konten komen sama tadi konten dat lupa aku, comment dat, oke. Komen udah 12 cuma sempet lah buat MIT commented. Nah harusnya udah, ntar mbak aku cek OBS dulu apakah udah record. Nah alhamdulillah aman. Nah jadi di sini kita harus masukin semua datanya itu di commented udah, harusnya di situ kita masukin value nya. Aduh, value nya kebanyakan ya. Nggak bisa tadi copy aja, ya Allah, nggak bisa gitu sih. Mana salah.
22. Sorry, aku apel dari 15. Sorry, kapital semua enggak. Aku apel dari umur 15. Koma 2025 513 5 13 8 12 31 8 12 31. Mungkin aku kopas aja ya mbak, biar gak terlalu lama juga. Mungkin aku ganti-ganti aja nanti buat itunya. Itu berapa ini? Aku butuh 4 ya. Ini berarti di koma. Nah, sama berarti kita ganti-ganti aja 1006, 1007, 1008. Oke. 1006 pas 10.000 sih. Oh 10.000 kan satu, berarti biasanya 1007. Ini 1008. Ada ini 1002, 1004, 1003, 1002, 1004, 1003. Oke udah, habis itu 113 113 tuh nih. Konten kok plagiat peng itu belu titik ya, tanggalnya 5/12 ya, 5/12, 18/20 masih bisa lah, tenang aja. 11, 12, 13, 11, 12, 13. Oke. Ini MU dong, unbeaten. MU dong. Aduh. Dong, unbeaten. Ini baru di Eropa, bos. Di Eropa, bos. Udahlah, nggak usah kapital juga kayaknya, nggak apa-apa. 12 21 41 00 21 41 00. Nah mungkin aku nambahin pujo dulu ya enggak, soalnya aku telat buat MIT-nya kayaknya. Oke udah, di sini lanjut. Kok lanjut sih, masih belum lanjut. Ini mending rakit PC DWI sak harap. Oke. Mending rakit PC DWI sak harap. 11 14 11 enggak salah ya. 0121 21. Oke sebentar, aku cek dulu sebentar. 33. Oke udah harusnya. Jadi di sini udah selesai buat research. Buat ini lanjut ke nomor 6 habis ini. Nah, oke, jadi di sini udah aku tambahin semua komennya.
Jadi di sini komen pasti ada isinya lah. Nah jadi di sini semuanya udah ada isinya, jadi kayak tadi otomatis nambahin kayak semua komen gitu kan. Tadi aku cuma Kaisar ganteng gitu, nah berarti di sini tadi soalnya aku ID-nya ke 1001, jadi semua ada isinya. Mungkin bentar lagi ya. Oke, aman. Nah jadi lanjutnya ke nomor 6 ya. Nah jadi buat nomor 6 ini kita disuruh selesai judulnya. Jadi kita disuruh kayak ngebantu editor buat mengetahui gitu konten mana aja yang berstatus publish gitu. Jadi kalau kita nampilin sesuatu kita pastinya pakai select ya. Itu C buat konten atau K ya. Aja deh K buat konten komen. Habis itu di sini P kita buat post title. Seperti biasa kita bikin apa ya, kayak permisalan gitu. Kalau dulu kayak konsepnya sama kayak as sebenarnya, inisial gitu. O buat username. Ini udah. Habis itu kita dari mana gitu, from comments baca aja ya, jadi deh minta komennya aja. Nah kita komen C aja. Nah habis itu di sini ini konten komen pakai C enggak sih opsinya. Habis itu di sini kita joinin semuanya gitu. Post pertama pasti pakai post ts. Post berarti P itu dari mana, kita gabungin dari mana, C post. Habis itu C post underscore ID sama P post underscore ID. Nah ini sebenarnya kayak on ini kayak kayak kita butuhin apa gitu, tapi kita lewat ID-nya gitu, kayak gitu kan. Kayak di sini kita disuruh konten komen, kita mengetahui komentar konten komen itu, komen status sama post title sama komentar gitu, komentar atau username-nya gitu. Nah buat username itu pastinya kita butuh yang namanya ID gitu. Nah berarti kayak post ID ini kita merujuk ke buat ngambil dari post ID-nya gitu, buat dari yang tabel post itu kayak post title itu sama post status. Nah oke, udah kita join lagi. Sekarang kita cari username-nya, users tadi misalin U, habis itu on, habis itu tadi apa, komentar ya, berarti C user ID sama U user ID. Nah udah, habis itu dari kita bikin kayak bikin buat pemfilterannya gitu. Kan buat kan kayak kemarin aku jelasin kayak memfilter tapi dengan suatu kriteria tertentu gitu, tergantung gitu. Ini aku mau filter dulu status post, jadi kayak aku yang filter itu cuma yang itu aja, yang publish saja, publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada error please. Manjai. P.post title. Oke. Oh ya, title-nya kan aku senang ya, aku udah aku bedah gitu. Ternyata aku cari di bahasa Inggris itu kalau emang title itu T-nya satu aja gitu. Nah oke, bisa. Nah jadi di sini bakal nampilin gitu buat mulai kan ini konten komen, post title sama username gitu. Dan di sini kayak difilter lagi sama semua konten yang bersifat publish. Tapi kan tadi kan semuanya udah publish ya, jadi seharusnya meskipun nggak difilter seharusnya aman-aman aja gitu. Nah oke, udah selesai buat yang ini. Itu kita lanjut ke nomor 7 di marketing request yang kita kan ada jual posting per pengguna, tapi username dan total post termasuk yang belum pernah posting gitu. Nah jadi kayak kita disuruh buat nampilin username dan total post. Jadi kalau nampilin gitu pastinya pakai select ya. Itu kita misalnya lagi U buat username seperti biasa, U username, komentar C sama
post itu P. Oke, itu kita kan tadi kayak menghitung perhitungan, kita pakai count. Itu kita misalnya lagi P post underscore ID. Jadi apa yang dihitung? Jadi yang dihitung itu dari post ID nya itu S itu kayak sebenarnya kayak aliasnya. Nah nanti kayak dalam select itu ditampilinnya lewat namanya apa gitu. Ini total post udah buat yang ini. Di situ dari mana, from users habis itu kita left join menggabungkan tabel, tapi buat yang di sebelah kiri gitu itu post P itu on, itu di sini dot user underscore ID. Habis itu sama dengan post dong harusnya deh. P sama user ID gitu. P dot user underscore ID. Oke, habis itu kita group semuanya ini jadi satu, group by user. User ID situ koma dot username. Nah harusnya aman ya. Nah jadi yang pertama itu gimana, kan ini kan kayak kita disuruh nampilin username dan total post gitu, meskipun yang nggak pernah posting sekalipun gitu. Nah jadi yang pastinya kan username dan total post. Nah jadi kayak kita tuh pasti butuh user ID sama post ID. Nah jadi kayak di sini aku deklarasi dulu bahwa yang kita hitung kan post ID juga gitu. Nah post ID ini buat apa? Jadi post ID itu buat nyari, jadi post ID kayak nyari beberapa postingan yang ada gitu loh, paham nggak sih maksudku? Dan user ID itu juga sama, kayak nyari dari user itu yang totalnya itu berapa, kan biasanya kayak ID kan bakal ke bawah gitu, dan itu bakal menghitung semua yang ada gitu dalam kolom itu. Nah kayak gitu. Nah mungkin aku jalanin aja ya, semoga gak ada error. Nah benar kan. Nah berarti tadi live join itu buat apa? Jadi live join itu ya kayak buat itu tadi kan, tadi awalnya aku kayak tadi gimana. Nah jadi gini. Nah jadi live join ini apa? Jadi live join itu kan tadi kayak di sini kan disuruh apa sih, username dan total post. Nah jadi kayak live join itu pasti kayak ngetempatin username itu di sebelah kiri kayak gitu. Nah makanya ini kita butuh user ID sama kita butuh user ID. Kenapa? Soalnya ya kita mau ngambil itu namanya username. Jadi kayak P itu kayak yang udah jago dijabarin nomor 1 gitu. Nah, jadi kayak P itu sebagai kayak yang akses, yang sebagai penggunanya, dan U itu berarti sebagai yang melaksanakannya. Nah, gitu nggak sih? Iya benar harusnya. Mungkin gitu aja, dan ini udah tampil ya. Jadi total post itu 211 gitu username itu. Nah kenapa kok ini tiba-tiba username kok tiba-tiba ngepost gitu ya, soalnya total post ya. Nah kan ini udah ada kayak masing-masing ya. Nah makanya tadi si Connor itu tadi siapa yang post ID nya itu siapa? Nah kan si Connor 1 ya. Nah jadi si Connor itu punya postingan 2, dan yang itu yang punya user ID 1 itu punya postingan Ezi itu punya 1, dan Atta itu punya 1 gitu. Nah itu jadi kayak fungsinya kita butuh user ID sama post ID itu buat itu, soalnya kita itu harus tahu gitu dari usernya terlebih dahulu gitu. Emang agak ribet sih kalau dijelasin. Oke gitu aja. Itu buat yang nomor 7 udah selesai. Mungkin diisi minum dulu ya enggak. Oke, buat yang 7 udah lanjut ke nomor 8. Bantu juga dalam menampilkan username dan daftar judul postingan yang pernah dikomentari oleh masing-masing user. Nah ini juga pokoknya menampilkan kita pakai select lagi ya.
pesen lagi username, misalnya kita butuh user dari username dari user gitu maksudku. Habis itu kita butuh juga post ID juga. Jadi di sini kita butuh post title buat nampilinnya, dan di sini apa nampilin username dan daftar TV postingan. Jadi ini yang ditampilin nantinya buat username post title. Nah itu kita menjurus kemana gitu, komen oke. Habis itu di sini join post STS kan benar kan? Oke benar save. Habis itu di sini on, habis itu di sini save post. Nah benar save post, habis save post underscore ID pastinya. Pokoknya yang join itu bakal berhubungan sama ID-nya, soalnya kan kayak gimana ya, kayak kita itu butuh sebuah ID gitu buat nentuin apa yang mau dijoinin gitu loh, paham nggak sih maksudku? Pokoknya gitu. Itu kita join kan, kita juga butuh username ya, user on. user ID sama dengan user ID. Nah ini kayak gini loh, kayak join on. Jadi kayak misalnya ini kan buat yang pertama itu kayak buat post title ya. Nah jadi kayak kalau post title kita itu bakal nakapin kayak joinin di kolom komen gitu, maksudku di kolom komen, di tabel komen itu bakal ada post ID, dan post ID dapat dari mana? Nah didapat dari itu post, dari tabel post, itu post ID-nya kayak gimana. Nah kayak gitu. Nah user itu juga gitu. Nah kan kita kayak butuh masukin user itu di komen ya kan, from comment gitu. Nah jadi di sini kita butuh apa di komen ini. Jadi kita butuh user ID, dan user ID dapat di mana, dapat dari mana, dan dapat dari atau tabel users gitu. Dan di sini ada user ID-nya. Jadi habis itu kita group aja, kita group semuanya, group by username dan post title ya tadi ya, post title kayak gini. Itu kita pakai order by, ini buat ngepilihan juga. Nah ini mau kapan ya? Nah ini kayak order by itu buat yang pernah dikomentari masing-masing user gitu. Jadi kita butuh username lagi di sini. Dapat dari mana? Didapat dari atau tabel users itu. Nah jadi di sini udah selesai ya. Jadi di sini bakal tampil username. Oke, tadi nomor kapan ya? Iya benar. Jadi kita username dan daftar jadi postingan pernah digunakan masing-masing pihak. Nah kan kayak di sini udah ada post title-nya. Nah ini udah ada penjelasan juga bahwa yang pernah komentarin itu siapa aja ya. Ya inilah mereka gitu. Pokoknya di sini kita nanti disuruh nampilin username sama post title lah gitu intinya. Ini layak dengan kontennya, PC gaming, low budget dan lain-lain lah gitu. Layak itu yang 3 kan. Ya jadi kan kayak tadi sebelumnya ya, kayak sebelum kita masuk ke sini kan kayak kita itu masukin gitu loh, masukin data yang ini. Nah jadi kayak ini bakal ngepresentasiin dari 2113 ini bakal ngepresentasiin semua users yang ada gitu. Jadi di sini kayak Altair itu kan 3, berarti di sini kayak bakal ngomentarin yang itu, bakal ngomentarin dengan post ID yang ini gitu. Ya gitu aja sih.
sebenarnya kayak gitu deh. Pokoknya ini data yang udah kita masukin dari awal tadi itu. Oke, udah aman. Nah, oke, lanjut ke nomor 9. Nah, jadi di nomor 9 ini sekarang Ronaldo menyaring komentar bermutu. Jadi kita disuruh menyaring komentar yang bermutu-mutu aja gitu, yang useless itu buang aja lah, nggak guna. Konten komen, post title, dan username untuk komentar yang tidak kosong. Dan konten komen, post title, dan username untuk komentar yang tidak kosong. Ini sebenarnya komentar nggak ada yang kosong ya, tadi kan udah diisi satu-satu sebenarnya di sini. Jadi semuanya udah ada gitu, semuanya udah ada komentarnya. Nomor 9 ya, oke. Pastinya kita select lagi, soalnya ini nampilin juga. Ini buat C, konten, komen. Habis itu P, post, title. Udah, habis itu ada U buat username. Oh, user ID nggak sih? Username benar. Oke, habis itu nggak ada komanya ya. Oh iya sih. Ini kok titik. Nah, oke. Ini langsung kita dapat dari mana? Dapat dari from comments. Oke. Itu kita joinin aja semuanya. STS untuk P on post ID, soalnya emang kita mau nampilin itu kan. Post ID itu dari P post ID. Terus di sini kita pakai join lagi. Users U on dot user ID sama dengan U dot user ID. Nah gitu. Habis itu kita ini pakai gear juga buat ngefilter gitu. Iya bener kan, ini tidak kosongnya. Jadi kayak buat ngenapin username nggak kosong itu yang mana aja gitu. Ngenapin username di komentar itu tidak kosong. Oke, trim kita pakai trim. Kenapa? Soalnya trim itu bakal menghapus spasi agar komentar itu yang hanya berisi spasi itu tidak lolos gitu. Jadi trim itu gunanya fungsinya buat itu. Jadi kayak ini bakal ngefilter komentar yang benar-benar ada isinya gitu. And comment kan di sini udah kelihatan gitu kan. Ini kan apa sih, dan username untuk komentar yang tidak kosong. Nah berarti kita otomatis kan tadi kan udah aku bilang ya nggak bakal ada komentar yang kosong, soalnya tadi kan udah diinput juga lewat data ini. Jadi kalau emang komentarnya kosong nggak bakal dinampilin username-nya gitu. Nah tapi di sini kan semuanya udah ada komennya ya. Nah jadi di sini bakal nampilin semua username-nya juga. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Tadi yang aku jelasin tadi kayak setiap join itu kayak gini. Ini kenapa where trim? Jadi kayak where trim itu kayak itu buat menghapus spasi agar komentar itu hanya pokoknya menghapus spasi agar komentar yang hanya berisi spasi itu tidak lolos. Nah jadi kan di sini udah di declare juga bahwa ini buat konten komen. Nah di sini juga terlihat juga bahwa di sini aku tidak sama dengan gitu, maksudnya tidak sama dengan titik 2 ini. Nah berarti itu nyatain apa? Nah itu berarti nyatain bahwa sebuah komentar itu maksudnya komentar itu enggak kosong dan ada isinya gitu. Itu oke, udah buat yang ini. Nah habis itu lanjut ke yang 10 41 ya. Aduh telat beneran dong aku. Ini udah berapa menit? 45. Tinggal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 10 buat trigger pada tabel komen 150 kali kolom last login.
Jadi kita disuruh buat tabel trigger lagi dan memperbarui kolom last login gitu. Ada tabel user yang baru saat ini. Kalau misalkan menambahkan komentar baru. Jadi kita pakai opsi yang saat ini gitu ya. Oke, jadi yang pertama itu buat kita pastinya pakai delimiter buat sebuah trigger. Delimiter udah, habis itu slash delimiter gini. Oke, kita ke trigger, kita bikin triggernya terlebih dahulu. Ini apa? TRG update last login enggak sih ya tadi? Last login. Oke, habis itu udah selesai. Habis itu kita ini berarti after insert ya, tadi itu bakal berjalan after insert ya, gitu maksudnya. After insert, habis itu on comment dalam sebuah komen M-nya double, oke benar. Habis itu di sini for each row, jadi kayak setiap kolom maksudnya gitu. For each row, habis itu begin, kita bikin begin yang terlebih dahulu atau saat mulai. Jadi pastinya update buat user yang terlebih dahulu kalau udah dimulai. Habis itu kita set last loginnya now gitu, sesuai yang saat ini. Gini, masuk last loginnya udah. Habis itu where kita buat user ID nya buat user ID gitu kan, otomatis kan berubah ya gitu. Kita bakal implementasiin sebagai kayak user ID yang baru gitu. User ID kayak gini udah selesai. Di kita end. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, triggernya udah aku buat. Nah, mungkin kita di sini disuruh testing gitu buat triggernya ini bekerja atau enggak gitu. Nah, jadi habis itu kita testing aja. Jadi buat testing itu kita pastinya pakai insert ya. Itu buat ngetesnya tadi kita pakai itu apa namanya? Select. Nah, kita pakai insert aja dulu ya buat testing. Jadi aku bagi dua supaya nggak error kayak tadi. Jadi kita bikin insert aja dulu apa yang mau di insert gitu. Habis itu di sini yang aku mau insert itu komen ya. Komen itu komen ID, post ID, itu user ID, sama konten komen. Nah, komen deh. Ini buat juga. Itu kita masukin value nya, misal sini 2010 gitu. Nah, habis itu kita masukin itunya 1002. Ngasal aja ya kan, tadi kan cuma video-videonya sampai 1000 berapa tadi? 1002 sampai 1004 gitu. Nah, habis itu di sini kan buat komen ID-nya kan kita dibebaskan ya, soalnya emang nggak ada gitu, nggak mau menjurus kemana-mana. Habis itu di sini aku mau satu aja deh. Siapa tadi lupa aku, si SG nggak sih? Bukan, pokoknya yang itu. Habis itu aku mau tes komennya. Mas login nih bos, kayak gini. Habis itu kita bikin ini kan now tadi ya, berarti now ini kita gini. Value-nya harusnya udah ya, ini di komen jangan lupa. Itu mungkin udah, gini aja buat testernya. Bismillahirrahmanirrahim. ID, post ID, user ID, konten komen bed, waktu itu
bisa dicari enggak. Oke, buat ini berarti udah saya pasang dulu komen ID, post ID, user ID, konten komen, itu komen date. Mulai tidak komennya dulu dia biar lebih pasti. Komen ID, post ID, user ID, komen date 1010. Komen ID harusnya 1010 sih. Ya, komen ID kan udah ada semua gitu. 1010 harusnya benar harusnya. Bentar. Dua terus ID 1 password ini bos now. Udah benar sih harusnya di koma udah. Apa yang salah ya? Komen ID plus ID user ID. Oh ini ya Allah, kok bisa pakai titik sih? Nah, ada aja ya Allah. Nah, udah lah sebenarnya post konten komen date. Apa udah ada ya? Enggak sih harusnya. Udah ada sih komennya. Belum. Masih di sini 1010 kan. Komen. Enggak ngaruh yang sebenarnya. Komen ID udah 10.000 apa 1010 ya dia. Nolnya berapa sih? Jadi bingung sendiri aku. Kan 110 berarti 110 dan benar harusnya. Ini berapa? 110 udah benar, 1000 juga benar. Pas login nih bos. Nah, udah benar ya. Kenapa nggak bisa? The function name parsing and about function section in the reference manual. Set into comment. Ini kita tinggal kita masukin aja tuh. Masuk ya tanggal 5 sih, belum, harusnya last loadingnya baru ubah sih yang ini. Mana ya? Kita aku deteksi dulu kesalahannya di mana. Kamu udah benar sih, mana kesalahannya ya? Now, oh ini nggak pakai spasi nggak sih? Ini nggak sih harusnya. Nah ya Allah, oh pusing aku kan. Nah di sini komennya bakal nambah ya 1010 gitu. Nah ini komen date-nya kan hari ini ya, benar hari ini. Akhirnya di user sini siapa?
Siapa tadi yang nambahin komentar? User ID-nya kan user ID 3, berarti yang user ID 3 itu bakal last loginnya hari ini gitu, Altai ya kan. Bener gak sih gitu? Batas baterai pada tabel dengan waktu saat ini setiap kali seorang pengguna menambahkan komentar baru. Komen tes last login dengan user ID-nya kan 1. Oh iya sih, user ID-nya 1. Nah, jadi ini maaf aku tadi salah ya, Pak. Jadi yang bakal ngebug last loginnya itu di sini di Connor. Jadi Connor itu bakal sesuai waktu aku sekarang tadi berapa. Jadi yang aku post tadi kan 18.51.54. Jadi Connor itu bakal terakhir last loginnya itu sesuai dengan hari yang aku awal post tadi gitu. Nah, oke, jadi di 10 ini udah aman, lanjut ke nomor 11. Oh, udah 11 tadi melakukan testing. Nah, tinggal 4 nomor lagi. Waya di senda grasp ingin view sederhana, VW simple post menampilkan post ID, post title dan username. Nah, jadi di sini kita harus buat kayak gini. Aku kan tadi udah coba-coba juga ya di sini. Nah, jadi di sini kita bikin view kayak gini. Ini kita buat kayak view buat all comment, only post. Ini jadi kayak kita nggak perlu select lagi lah, apalah itu. Nah, jadi kayak kita buat fitur view sendiri gitu. Ini nomor berapa? Nomor 12 atau 11 tadi? Oke, 12. VW simple post menampilkan post ID, post title dan username. Jadi di sini view-nya itu kayak buat yang simple post aja, maksudnya kayak ngeringkas tapi nggak perlu banyak gitu. Jadi yang ditampilkan cuma post ID, post title sama username. Jadi yang perlu aja gitu. Oke. Ini di sini kita buat view, create view. Nah, di situ di sini VW tadi formatnya apa? VW simple post. Oke, VW simple post. Habis itu di sini kan kita udah review simple post, kita deklarasi ini sebagai seller. Nah, jadi kita deklarasi ini sebagai, kita pakai as. Kenapa pakai as? Soalnya di sini kita bakal deklarasi ini kayak view kan kayak sebuah bentuk deklarasi gitu, paham nggak sih maksudku? Kayak kan view kan kayak nampilin sesuatu gitu ya. Nah, jadi kayak apa aja gitu yang ditampilin gitu maksudku. Jadi kita pakai as kan kayak as biasanya kan kayak aku mau nampilin post ID ini, tapi aku nggak mau itu pas ditampilin namanya post ID, tapi aku mau nanya post apa ya, postingan ke berapa. Nah, gitu aku maunya kayak gitu. Nah, itu juga sama kan sebenarnya kayak gitu. As itu konsepnya emang kayak gitu. Di sini bakal kayak gitu kurang lebih lah. P post ID. Ini juga aku masih misalnya kayak P itu buat postingan dan yang lain-lain itu juga sama. Habis itu kita post title, kita butuh post title lagi. Itu kita ada username. Itu dari mana? Dari OSTS. Nah, P-nya belum. Oke, lupa. Kita bikin join. Oke, kita bikin join users on p user underscore id sama dengan u.user id. Nah, jadi kan ini kan kita mau nampilin kayak postingan sederhana ya bener kan. Nah, jadi kayak di sini kita pastinya butuh user ID gitu. Nah, tadi kan kayak dilihat dari tabel post itu ada itu saling berhubungan ya. Kayak kita lihatin sebentar, kayak post ID sama user ID itu saling berhubungan gitu. Nah, makanya di sini kita ada deklarasi joinnya itu kayak gitu. Nah, jadi kayak user ID sama post ID itu saling berhubungan gitu. Nah, jadi di sini kayak user ID sama post itu sama post ID itu saling berhubungan. Jadi kayak ini bakal ngebantu kita buat ngetampilin kayak username, habis itu post title-nya itu kayak gimana kan, soalnya kan itu ada di beda tabel gitu.
Nah kayak gitu deh. Jadi kayak view itu kayak berguna sebagai menyimpan query sebagai kayak tabel virtual gitu, kayak yang misal aku jelasin tadi itu kayak kita itu nggak perlu select lagi gitu buat nampilin tabel, dan soalnya udah ada di view gitu buat yang sederhana aja gitu. Pokoknya kayak menyederhanakan akses dari admin gitu, intinya gitulah. Nah di sini udah ada view, ini abaikan aja yang coba-coba ini ya, dan ini juga salah tadi. Nah jadi di sini ada view simple post, jadi kayak view simple post tadi apa aja sih atributnya, kan ada post ID, post title, sama username gitu. Apa atribut sih, entitas gak sih ya, pokoknya gitu deh ya, entitas atribut dong ya. Pokoknya di sini bakal nampilin post ID, post title, sama username. Jadi kayak view sederhana aja lah buat yang ditampilin tuh yang sederhana dan yang nggak perlu terperinci banget buat hal itu. Ini berarti udah tinggal 13, 14 sama 15. Oke. Jadi seperti biasa kita pakai create view lagi buat bikin view ya, tergantung sih. Pokoknya yang buat bikin itu ya kayak gitu, create view, create table, yang lain-lain juga. Ini all comment. Itu kita as juga, itu kita select C sebagai komen, habis itu komen lagi, habis itu koma, habis itu C dot content komen koma, itu ada U sebagai username, underscore name. Jadi kayak di sini username itu bakal yang ditampilkan di user underscore name gitu. P di sini post title dari mana? Dari komen C. Nama user gitu. Oke udah, itu kita join semuanya, join. Pertama ada users u on c dot user underscore id sama dengan u.user underscore id. Di sini buat join yang lain juga sama, post ts p on p enggak. Jadi yang buat yang itu berarti p itu tengah aja berarti. Di sini kita pakai c post underscore id sama dengan p dengan p dot post id. Jadi gini loh maksudku, jadi kan pastikan kayak di sebuah user sama post kan ini kan kita kayak merujuk ke komen gitu ya. Nah jadi kayak gini misalnya post id gitu, jadi kayak buat di komen buat post ID-nya itu bakal sama dengan yang di P gitu, sama post ID-nya. Jadi itu bakal sama. Jadi ini kayak join itu buat ngehubungin itu doh, buat ngehubungin itu biar nanti kayak kita itu bisa ngetampilin semuanya gitu, ngetampilin apa yang dia mau gitu loh. Enggak sih, aku ngejelasin apa, aku susah banget ngejelasin. Pokoknya kayak gitu nih Mbak. Itu udah selesai seharusnya ya. Nomor 13 kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada error. Nah, ini apa? Al komen ya. Nah, jadi di sini kayak kan tadi kan fokus ke komen ya. Nah, pastinya komen kan kayak ngebutuhin post ID sama user ID gitu. Nah, makanya itu tadi dikaitin kayak gitu di joinnya. Nah, jadi ini bakal ngelapin sebuah komen. Tadi kan aku udah ini dari 1005 sampai 1008 itu dari ini, dari data ini.
Nah itu buat 1009 sama 1010 itu buat testing. Nah jadi di sini ada totalnya 1 2 3 4 5 6, ada 6 komen yang tadi kita udah bikin gitu. Ini dari soal, dan yang ini dari aku bang, dan ini dari aku gitu. Oke, udah aman. Oke, lanjut ke nomor 14. Oke, ini udah 1 jam, mungkin aku agak percepat aja ya biar gak lama juga. Mungkin ini juga agak terganggu suara hujan juga. Dan di sini pastinya kita review nomor 14 itu disuruh apa? Oh ini yang paling banyak menerima komentar di semua postingan, kayak hasil itulah. Select ada apa aja, p.post.id, koma, habis itu p.post.title, apa aja author name, kategori name, dan total comment. username as author name, itu kategori name, head dot kategori name. Udah ada total comment, ini pakai count sih harusnya, count total comment ID, comments pakai S lah ya, enggak, kalau komen yang pakai S itu buat di nama tabelnya aja. As total comment dari mana? Dari post. Post TS bener. Itu kita joinin semuanya. Join users on p.user _id sama dengan u.user _id. Udah, itu kita join kategoris, kategoris cat on p kategori itu sama dengan kategori ID ya, sama dengan berarti di sini cat dot kategori ID itu kita harus join. Ini berarti yang paling kiri ya, yang paling kiri itu komen CS kan, berarti C on P post _id sama dengan C dot post _id. Kita join udah, itu kita grup semuanya, group by p.post _id, post p.post title. Tadi grupnya apa aja? Post title, author name, udah username. Kenapa kok nggak author name? Kan author name kan itu udah ini ya, dari username, habis itu aku ganti namanya buat ditampilin jadi author name gitu. Di yang di sini tetap buat yang di grup itu tetap dari nama aslinya. Itu ada cat kategori name,
koma. Udah sih, itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kok error, pasti ada yang nggak pakai titik atau gimana ya. Bentar aku cari errornya dulu. Oke, kategori select, belum muncul kan view-nya kan. View-nya belum muncul. Nyaman left join comments vw summary select post as users benar, post id username as author name cat dot category name account total comment. Udah ya. From post pay to join users on join categories cat left join comments c huruf b pay.post id pay.post title untuk username tag category name. Pay.post id untuk username tag category name. Nah, udah benar ya seharusnya. Masih ada yang salah di mananya? From post pay para komen. Ada yang error ini tapi aku nggak tahu yang mana ya. Username author name aku deklarasi sebagai author name udah ke kategori account dot comment id benar, total comment from post ts benar, join user kategori comment pakai kategori. Oh ini aja, ini nggak ada kategoris. Kok aku bingung yang mana kategoris. Kategori ini ada di mana? Kategori ID. Nah berarti pakai blok kategori. Ya Allah, blok kategori harusnya gini. Aduh, ya pokoknya gini dah. Kategori ID ada di mana? Di sini kan harusnya tetap kan? Ya, tetap ada di sini benar. Ya, kategori bentar aku cek dulu. Cat kategori name ini benar, ini kan nggak pakai itu ya. Masih salah ya. P kategori ID. Kategori pakai apa dia? Pakai dia apa pakai ini?
saya buat kategori kan harusnya purpose ID, purpose tag, kategori nanti di kategori ini udah ada sih, sama harusnya. Kategori name, bukan kategori name gak sih kalau nggak salah. Ini kategori name, kategori ID, bener kan harusnya ya. Ada loh di kategori ID ya. Nah, ada sih, enggak ada ya. Post title, username. Oke, kategori ID tadi di join kan, belum kategori kan. Mungkin apa tadi post Mary kan, bener yang ini kan. Post Mary kan. Lanjut kategori name total. Ya, biasanya cuma 4 ya. Post Mary. Post Mary di sini.
sih harusnya. Aku ada yang salah di mana tadi ya? Kan udah bener deh. Oke, mungkin aku cari dulu ya mbak kesalahannya ya. Juga masih bingung ya karena di mana ini. Bisa sudah bener pos kategoris nggak sih? Bentar, pos yang kan yang ada kategori ID sama itu kan blok kategori. Di sini yang ada blok kategoris. Oh, aku tahu deh kayaknya di mana deh. Sama sih. Oh, ini enggak sih po STS. Sama aja ya Allah. Ini kurang loh komen TS. Kan open kolom P kategori ID on clause. Enggak ada kan di sini. P kategori ID. Diganti ya, nggak usah cat ya. BC aja apa nggak bisa nggak sih kayaknya? Oke, BC coba BC nah, ini harus sesuai anunya deh. Kalau inisial BC coba ini BC enggak, ini yang di sini aja yang cetak ganti BC. Coba dua kategoris bisa sih. Lupa sih tadi, sebenarnya cuma lupa aja kendalanya. Kategori yang itu nggak ada lagi yang kategorian. Aja P dot kategori underscore ID benar. Di mana ya? BC dot kategori dot ID sama dengan benar. C on P post ID, C post ID. Aduh, udah 1 jam 25. Aduh, jam 25 error di sini banget ya Allah. P post ID benar. P post title kan ini pertama kita deklarasiin dulu. Udah username, BC kategori name, C comment. Bener gak sih? Ini bener ini. Non kolom P kategori ID dari mana? Udah bener pada kategori ID. From post P users on P dot
kategori ID. Udah bener banget loh, mungkin aku tulis dari awal aja nggak sih, aduh capek banget aku pakai belum kategori ya. Apa udah ada ya? Enggak, seharusnya kalau udah ada ya nampil di sini harusnya. ID, plus title, udah username, udah benar semuanya. Ini kayaknya ada yang koma deh, tapi mataku nggak kelihatan. Blok kategori users. Ini koma. Kategori dan cloud. Pusingnya errornya nggak selesai. On page ID benar. Jadi aku lagi di sini. Bisa sih, ya Allah. Pause. Blok kategori. Benar kan, di mana salahnya ya Allah? Di kategori ID on clause. Dan terus lagi ya. Inilah on p.kategori _id. Aku tulis dari awal deh. Review lagi apa itu summary itu as select itu apa lagi p.post _id itu p.post _title udah username as author name koma sampai nggak bisa tuh. Dan cat bc kategori name apalagi count kan buat tadi hitungnya. Komennya komen _id. As adalah komen. Selesai. Habis itu from post p situ udah selesai. Join users on p.user _id sama dengan u.user _id. Join kategoris cat on ya kategoris
on P kategori underscore ID, habis itu sama dengan C post underscore ID join comment C on P dot post underscore ID sama dengan C dot post underscore ID. Oh, BC ini kategori ID enggak sih? Kategori underscore ID ini enggak sih? Oh iya sih, ini salah di sini deh kayaknya deh. Oke, left join udah, terusnya cepo pokoknya left join comments post user benar berarti. Nah itunya sama sih, cuma beda pemisalannya aja sebenarnya. Group by P dot post ID koma P dot post title. Oke, tuh apa aja, post ID, post title, author. Berarti author ini udah username. Oke, apa lagi? LBC kategori name. Oke, titik koma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tetap gak ada ya. Gak ada ya kategori name, kategori ID. Pusing aku ya Allah, ya Allah. Nggak bisa ya, ini yang error gini sih, tapi kayaknya udah benar banget loh, aku nggak tahu yang mana errornya. Coba jalani di sini ya, masa nggak bisa sih? Coba sama aja ya. Kayaknya tadi aku baru nemu masalahnya sih mbak ya. Jadi kayaknya tadi itu post kategori, kenapa kok nggak bisa? Soalnya di sini P post ID, P kan tadi masih P kategori ID. Soalnya di post ini nggak ada kategori ID, kayak gitu. Dan di yang ada kategori ID itu ada di post kategori gitu. Jadi aku tadi ulik sedikit ya. Kayaknya gini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya Allah. Aduh. Alhamdulillah udah selesai. Jadi di sini udah benar ya, dan total komennya. Nah jadi buat nomor 14 sudah benar, udah aman. Oke. Tadi masalahnya itu sebenarnya di sini aku nggak tahu sih. Aku kan udah lama juga nggak buka soalnya ya. Jadi sebenarnya di pos ini nggak ada kategori ID, dan yang ada di kategori di kategori ID itu di kategori ini, di pos kategori sama belok kategori. Nah di sini ada kategori ID. Nah makanya awalnya aku pakai kategori biasa ya aku pikir ya ada gitu, tapi nggak ada ternyata. Oh ternyata udah ada di blok kategori gitu. Nah oke, lanjut buat yang 15 terakhir banget, ini udah 1 jam 40 menit. Ya Allah. Oke, kita bikin lagi view apa, create view. pusing dimandiin. Create view, kita tampilin di create view itu
VW monthly post. Oke. Gue MIT Kumolok ya. Itu di sini monthly post. Select. Itu kita masukin apa aja yang ada. Pertama date format. Ini disuruh nampilin itu ya, itu tanggal publikasi. Tanggal publikasi, koma, persen Y, persen mon, persen Y, persen mon. Ini sebenarnya kan ini disuruh apa? Ini ya, year month kayak gini ya. Tapi kalau kita jalanin sebenarnya nggak bakal bisa, bakal terus nanti. Mungkin aku sebenarnya gini aja ya, aku tulis aja tapi tidak begitu. Oke, habis itu koma, pound, as OSTS. Ini buat itu tampilan yang ada berapa gitu, postingan yang ada berapa, dari mana, dari post, ini dari post. Habis itu group by date format. Ini buat format aja, buat tanggal formatnya kan ini kan udah ditentuin bahwa bulan sama year aja gitu. Tanggal publikasi. Habis itu di sini sama kayak gini, ambil aja biar cepet juga. Itu alter by. Ini juga sama, format yang ini juga. Oke, harusnya aman ya. Tapi kan di sini, nah ini ada errornya ini. Nah kan ini ada error ya. Nah aku tadi sudah juga lama sebelum nyoba yang ini, sebelum nyoba record ini tentang hal ini, kenapa aku nggak bisa. Jadi kan biasanya kayak year month ini kan bisa aku terus year month ya. Nah ini kayak bakal ada variabel sendiri yang kayak ngedeklarasiin ini kayak sebuah waktu gitu. Nah jadi ini nggak bisa kayak kita deklarasiin sebuah as yang kita deklarasiin sebuah as yang apa tadi kayak bukan aliansi itu loh, inisial yang udah ada kayak sebuah fungsinya gitu dalam sebuah MySQL ini. Nah jadi aku kayak pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya boleh aja, berarti tahun masuk bulan gitu ya. Ya juga aman-aman aja. Jadi kalau kayak gini itu bakal nggak error dan bakal bisa gitu. Aku juga tadi habis sebelum nyoba juga errornya sama juga di sini, dan aku kok kan tadi ada tanda merahnya ya, kan berarti kayak itu jelas gitu. Nah misalnya gini, nah ini apa, sebuah alias diharapkan dekat. Ini kita bisa bikin opsi kayak misal kita dekatin gini tapi nanti bakal hasilnya jelek gitu. Nanti kayak di sini Ashermon gitu, jelek gitu, kayak apa sih Ashermon gitu. Nah jadi kayak mending aku milihin ini kata kunci tak dikenal dekat count. Kan dekat count yang mana, berarti yang ini dong harusnya. Makanya hal ini bisa bikin error, soalnya kan Yarmon kan kayak udah ada sendiri gitu fungsinya di MySQL. Nah jadi di sini aku bikin aja seperti tadi, kita kontrol Y aja ya biar cepet juga. Itu nggak bisa. Oh ya udah deh, makanya aku tulis di sini ini tahun plus bulan gitu, tahun udah underscore bulan. Harusnya aman ya. Nah ini oke, mungkin aku jalanin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah bisa. Nah jadi ini buat soal terakhir udah selesai. Itu tadi apa, alkomen nggak sih? Oh iya, monthly post. Nah jadi di sini udah ada kayak bos
pos itu setiap bulannya kayak apa, per bulannya kayak apa. Kan tadi kan kayak ada ya apa, posnya kan cuma ada 4 ini, dan ini masing-masing itu ada di bulan Maret sama bulan Mei gitu. Maret sama April, oke sorry. Nah jadi kayak gitu. Jadi di sini mungkin kalau kita tambahin lagi ini bakal berubah juga, pastinya kita update lagi itu bakal berubah. Dan karena posnya cuma 4 ya itulah yang ditampilin. Mungkin itu aja Mbak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, apalagi tadi waktunya agak lama kebuang karena ngatasin error. Ternyata hanya ada di bagian yang saya kurang memahami tabel ini. Mungkin karena saya juga nggak pernah buka lagi ya MySQL ini. Biasanya kalau di kelas juga pakai yang dari Bu Rizka juga, nggak pakai yang ini. Mungkin itu aja Mbak, ini SBD 1 ini dari Bu Rizka. Mungkin itu aja Mbak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan mungkin waktunya juga terbuang lebih lama karena menurut video saya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.